Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ansabila Ramadhani dari kelas 2025 C, NPM-nya 251303439. Di sini saya akan menjelaskan profil dari beberapa lempeng dan pergerakan lempeng tersebut. Baik, di sini yang pertama ada lempeng Eurasia. Nah, lempeng Eurasia ini salah satu lempeng tektonik terbesar di dunia yang mencakup sebagian besar wilayah Eropa, Asia. Hubungan dengan lempeng India, keduanya justru saling mendekat, menyebabkan terbentuknya pegunungan Himalaya serta aktivitas gempa bumi tektonik. Ada lempeng Eurasia dan lempeng Amerika Utara bergerak secara divergen di punggung tengah Atlantik. Pergerakan ini menyebabkan permukaan dasar samudra dan pembentukan kerak samudra baru serta aktivitas vulkanik dan gempa dangkal. Baik, selanjutnya ada lempeng Amerika Utara dan lempeng Pasifik. Berinteraksi secara transform di Patahan dan Andres. Nah, kedua lempeng ini bergeser sejajar sehingga menimbulkan gempa bumi tektonik tanpa membentuk gunung api. Baik, di sini ada lempeng Amerika Selatan, adalah lempeng benua dengan bagian samudra di tepi barat. Nah, seluruh benua Amerika Selatan dan sebagian samudra Atlantik. Nah, lempeng Amerika Selatan bergerak ke arah barat berinteraksi secara konvergen dengan lempeng Nazca di bagian barat membentuk pegunungan Andes serta divergen. Di sini ada lempeng Afrika bergerak ke arah utara timur laut. Nah, lempeng ini berinteraksi secara konvergen dengan lempeng Eurasia di Laut Tengah dan secara divergen dengan lempeng Amerika Selatan serta lempeng Arabia. Nah, fenomena akibat pergerakan lempeng Afrika, pembentukan pegunungan terjadi akibat tumbukan konvergen lempeng Afrika dan Eurasia menjadi pegunungan Alpen. Baik, di sini ada lempeng Australia, meliputi benua Australia, Papua bagian selatan, dan sebagian Papua Nugini, Hindia. Nah, ada pula Laut Timur, Laut Aruba, dan Laut Tasman. Nah, lempeng Australia bergerak ke arah utara timur laut dan berinteraksi secara konvergen dengan lempeng Eurasia, Indonesia. Nah, menyebabkan terbentuknya gunung api, gempa bumi, dan palung laut. Ini. Baik, di sini ada lempeng Antartika. Nah, meliputi benua Antartika dan bergerak sangat lambat ke arah utara. Lempeng ini didominasi batas divergen yang menyebabkan pemekaran di dasar samudra. Nah, pergerakan lempeng Antartika meliputi gerak divergen dengan lempeng Afrika, Australia, dan Pasifik, serta gerak transform dengan lempeng Amerika Selatan yang menyebabkan pemekaran dasar samudra dan gempa bumi bawah laut. Baik, di sini ada lempeng Scotia. Jenis lempeng campuran atau samudra dan benua kecil terletak di bagian antara Amerika Selatan dan Antartika. Dan transport pergerakannya dengan lempeng Amerika Selatan dan Antartika, terjadinya gempa bumi dikarenakan transport saling bergesekan. Ada juga 3 jenis lempeng di sini, lempeng Kokosa, Juan de Fuca, dan Wilhelmina. Nah, yang pertama kita akan membahas lempeng Kokosa dulu ya kawan-kawan. Nah, lempeng Kokosa yaitu lempeng samudra terletak di Samudra Pasifik Timur di barat Amerika Tengah. Nah, pergerakannya konvergen atau solusi dengan lempeng Amerika Utara dan lempeng Kiribati. Nah, divergen juga dengan lempeng Pasifik dan lempeng Nazca, pembentukan kerak samudra baru. Ada pula Juan de Fuca. Lempeng samudra terletak di Samudra Pasifik Timur Laut di lepas pantai barat Amerika Utara. Nah, pergerakan ini konvergen dengan lempeng Amerika Utara dan terjadinya gempa besar
dalam gunung api. Nah, kalau divergennya itu dengan lempeng Pasifik, pembentukan kerak samudra baru sama seperti lempeng Kokosa. Ada pula juga lempeng Filipina. Nah, lempeng Filipina ini jenisnya samudra Pasifik Barat di timur Filipina. Nah, pergerakannya konvergen dengan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Nah, terjadinya gempa bumi dan gunung api transform di beberapa batas lempeng. Baik, di sini saya akan menjelaskan lempeng Nazca. Nah, lempeng Nazca ini terletak di Samudra Pasifik bagian timur, di lepas pantai barat Amerika Selatan. Pergerakannya konvergen atau subduksi dengan lempeng Amerika Selatan. Terjadilah gempa bumi, gunung api, dan terbentuknya pegunungan Andes. Nah, jika divergen dengan lempeng Pasifik. Nah, pembentukan kerak samudra baru. Nah, ada juga lempeng Kribia. Jenis lempeng ini campuran atau antara samudra dan Hindia. Nah, pergerakan ini bergeser ke transform dengan lempeng Amerika Selatan, utara dan Antartika Selatan. Nah, terjadilah gempa bumi. Nah, gempa bumi ini sering terjadi dan aktivitas gunung api di kawasan Kepulauan Karibia. Nah, ada juga lempeng Arabia. Nah, lempeng Arabia ini jenis lempeng ini adalah benua terletak di semenanjung Arabia di antara lempeng Afrika dan lempeng Eurasia. Nah, pergerakan antara divergen dengan lempeng Afrika, Laut Merah, jika konvergen dengan lempeng Eurasia, pegunungan dan gempa. Nah, lempeng Eurasia ini berdekatan dengan lempeng Amerika Utara dan bergerak secara divergen dengan lempeng Amerika Utara di Samudra Atlantik Utara, atau bisa disebut dengan Mid-Atlantic Ridge, termasuk wilayah Islandia dan Arktik. Baik, di sini saya akan menjelaskan lempeng Australia dan lempeng India. Nah, dulu dianggap kedua lempeng ini satu kesatuan yang disebut lempeng Indo-Australia. Secara geologis atau modernnya, keduanya kini dianggap terpisah tetapi tidak saling bertumpukan atau subduksi. Nah, lempeng Australia menuju ke lempeng Eurasia, yaitu ini seperti ini, dan lempeng India bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Nah, lempeng Eurasia ini baik, di sini ada lempeng Pasifik atau bisa disebut Pacific Plate. Nah, jenis lempeng samudra salah satu lempeng tektonik terbesar di dunia dan mencakup sebagian besar Samudra Pasifik dan dikelilingi zona aktivitas tektonik tinggi yang dikenal sebagai cincin api positif atau Ring of Fire. Nah, ada beberapa pergerakan lempeng Pasifik. Yang pertama itu konvergen, tumbukan, saling bertumbukan. Nah, dengan lempeng Eurasia, Filipina, Australia, dan Amerika Utara menghasilkan palung laut dalam dan gempa bumi kuat. Nah, yang kedua itu ada transform yang saling bergesekan. Dengan lempeng Amerika Utara menghasilkan gempa tektonik. Nah, ada juga divergen, yaitu saling bertuburan. Dengan lempeng Nazca dan Nazca bisa disebut Nazca dan Kokosa. Nah, membentuk punggung tengah samudra dan kerak samudra baru. Nah, ada pula dampak pergerakan lempeng Pasifik. Yang pertama itu sering terjadinya gempa bumi besar dan tsunami. Habis itu ada juga aktivitas vulkanisme tinggi dan perbentukan pulau-pulau vulkanik yang bisa disebut ya seperti tadi Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Nah, ada juga lempeng antara lempeng Amerika dan lempeng Karibia ini kan satu nih. Nah, lempeng Amerika Utara berdekatan dengan lempeng Karibia karena pergerakan lempeng selama jutaan tahun
arah gerak yang saling berlawanan, serta posisi lempeng Karibia yang terjepit di antara lempeng Eurasia dan lempeng Arabia, ada juga lempeng Amerika Selatan, ada juga lempeng Nazca dan lempeng Pasifik. Nah, terjepit di sini, makanya dia orang lebih ke